Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi viral media sosial dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Matkul Profesi Kependidikan. Saya Lalu Raditya Ramdhani. Saya Tiarangi Septiana. Saya Zesiska. Saya Zulkia Hafazah. Baik, di sini akan saya menanyakan beberapa soal. Baik, soal yang pertama ini bisa diceritakan bagaimana perjalanan Bapak dalam memahami dan akhirnya menerapkan nilai-nilai inklusi dalam pembelajaran PPKN. Adakah momen atau pengalaman khusus yang menjadi titik balik bagi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembelajaran inklusi pada pembelajaran PPKN, sebenarnya PPKN sudah menerapkan pembelajaran inklusi itu dengan kita sama-sama belajar PPKN dengan cara saling menghargai ataupun saling menghormati. Jadi apabila ada seorang siswa yang memiliki kebutuhan khusus, di mana seorang guru itu memang harus cepat tanggap untuk memahami siswa tersebut. Jika memang dia memiliki kebutuhan khusus, maka perlakuannya terhadap teman-temannya yang lain itu harusnya berbeda. Selanjutnya, apa sih makna isu-isu kesenjangan, intoleransi dan diskriminasi itu semakin terlihat. Tolong diceritakan sedikit pengalaman Bapak yang paling berkesan saat berhasil menciptakan ruang kelas yang benar-benar inklusif dan menghargai perbedaan. Ya, kalian adalah mahasiswa PPKN, tentunya kalian juga dapat materi tentang saling menghargai, saling menghormati, di SMA juga kalian dapat. Nah, tentu tugas yang paling besar di dalam mengajar itu adalah, terutama dalam guru PPKN itu adalah untuk membuat suasana kelas itu jadi tidak ada perbedaan di dalamnya. Maksudnya perbedaan di sini adalah perbedaan agama, suku, ras, dan golongannya itu harus seimbang. Contoh, dalam membuat kelompok, dalam pembuatan kelompok itu kita sebagai guru tidak boleh membuat kelompok yang hanya misalnya satu daerah tertentu atau satu suku tertentu. Tentunya kita atau dengan tingkat pemahaman yang bisa kita katakan siswa itu pintar-pintar saja teman kelompoknya. Nah, tentu sebagai guru kita harus membagi mereka, membuat kelompoknya bercampur mungkin atau sekolektif segimana kelompok itu bisa bergabung dan yang berbeda agama, ras, sukunya atau tingkat pengetahuannya itu berbeda. Contohnya saja dalam pembuatan kelompok di sebuah kelas, maka seorang guru itu harus melihat pertama itu tingkat pengetahuannya, kemudian pertama tingkat pengetahuan siswanya, kemudian tingkat siswanya dari golongan apa, kemudian jenis kelaminnya, itu kita campurkan sehingga membuat sebuah kelompok yang heterogen. Oke, di sini selanjutnya Bapak, menurut Bapak strategi atau metode pembelajaran PPKN seperti apa yang paling efektif untuk menguatkan nilai kemanusiaan dan memerangi diskriminasi di kalangan mahasiswa Siswa. Oke, saya jawab ya. Gini, kalau menurut saya pribadi dan sebagai guru PPKN, metode yang paling tepat itu adalah metode problem based learning. Kenapa saya pilih PBL, problem based learning? Karena dalam PBL itu terdapat pembelajaran atau sintaknya itu di mana mulai diawali dengan pembuatan kelompok yang sudah berisi, kelompok-kelompoknya itu sudah heterogen yang terdiri dari seperti tadi. Setelah mereka itu kan berasal dari berbeda-beda pengetahuan dan sebagainya itu, sehingga mereka akan bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama itu akan menghapus diskriminasi antar satu orang atau satu golongan atau satu kelompok itu, sehingga mereka akan bekerja sama. Nah, setelah mereka bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan oleh guru itu,
Setelah masalah diberikan, kemudian mereka bekerja sama untuk menentukan solusinya, maka nanti dalam penyelesaian solusinya masing-masing orang itu punya tugas, sehingga diskriminasi ataupun nilai-nilai kemanusiaan itu, rasa kemanusiaan mereka akan terbangun, kemudian diskriminasinya akan hilang karena mereka menganggap bahwa satu pekerjaan itu adalah merupakan gambaran dari hasil dari kelompok mereka. Jadi kalau kelompok mereka atau hasil dari kelompok mereka itu jelek, maka secara otomatis itu berpengaruh terhadap hasil kelompok mereka. Jadi PBL ya, Program Based Learning kalau menurut saya. Ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak di sini dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang majemuk, keterampilan apa saja yang paling penting untuk dimiliki dan terus dikembangkan oleh seorang guru PPKN untuk menjadi agen inklusi sosial? Seorang guru PPKN itu ketika dia berhadapan dengan masyarakat, terutama saya banyak belajar di lingkungan mahasiswa, kemudian setelah saya menjadi mahasiswa saya alhamdulillah menjadi guru. Jadi di dalam pembelajaran di mahasiswa itu kita banyak mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana seorang manusia berada dalam lingkungan masyarakat yang luas, bagaimana dia harus bertingkah laku, bagaimana mereka harus menghargai orang lain, menghargai masyarakat, menghargai pendapat orang lain. Itu semuanya diajarkan. Jadi menurut saya semuanya itu akan kalian dapatkan, semua itu akan kita dapatkan sebagai mahasiswa PPKN atau sebagai guru PPKN. Setelah sebagai mahasiswa tentunya akan menjadi guru, maka itu sudah tertanam dalam guru PPKN itu adalah menjadi orang-orang yang bisa dalam masyarakat itu, orang-orang yang bisa bermasyarakat dan bisa menempatkan diri dalam masyarakat itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, kan di zaman digital sekarang itu banyak isu-isu sensitif seperti diskriminasi SARA, disabilitas atau status sosial ekonomi. Terus bagaimana cara Bapak menciptakan lingkungan diskusi yang aman dan menjaga martabat semua siswa tanpa menyakiti perasaan salah satu pihak? Ya. Lagi-lagi ya sebagai guru. Sebagai guru itu sebenarnya dia harus paham karakter dari siswanya masing-masing. Karena kita berada di lingkungan SMA, di mana SMA itu orang-orangnya sudah pasti akan berbeda-beda. Latar belakangnya, asalnya, kemudian sukunya, bahkan ada yang berbeda agamanya dalam satu sekolah. Nah, dalam berdiskusi tadi, bagaimana caranya untuk menempatkan supaya semua siswa itu tidak ada diskriminasi saranya, kemudian diskriminasi disabilitasnya, diskriminasi status ekonominya. Sebagai guru, tentunya dia punya metode tersendiri dalam mengantisipasi hal-hal tersebut. Contohnya misalnya dari awal kita sudah ngasih tahu bahwa siswa si A atau temannya ini, kita sudah kasih tahu bahwa teman kalian ini ada dalam tanda kutip masalah dengan mentalnya. Maka dalam berdiskusi itu jangan sekali-sekali menyinggung masalah seperti itu. Misalnya dia adalah dari keluarga yang broken home. Jangan sekali-sekali dalam berdiskusi itu menyinggung masalah terkait dengan keadaan keluarganya dia. Nah, kemudian dari hal misalnya dari segi disabilitasnya, misalnya temannya itu kakinya pincang, itu jangan dibahas pada saat diskusi. Artinya jangan menjudge seperti itu pada saat diskusi. Lebih tepatnya kita sebenarnya saling menghargai sih, saling menghargai. Teman-temannya juga harus diberikan pemahaman bahwa teman kalian seperti ini, maka jangan sekali-sekali menyinggung masalah seperti itu. Maka nanti dalam proses pembelajarannya itu akan berjalan yang nyaman, diskusinya lancar, tidak sampai menyinggung bau sara, sosial, ekonomi, ras, golongan dan sebagainya, itu tidak menyinggung ke masalah itu. Jadi saya rasa diskusinya akan jalan ketika gurunya itu sudah lebih paham karakter siswanya itu seperti apa, sehingga karakternya itu bisa diantisipasi dengan cara ada batasan-batasan yang boleh ditanyakan, ada batasan-batasan yang tidak boleh disinggung pada saat diskusi. Seperti itu sebenarnya. Tantangan misalnya dari orang tua atau lingkungan sekolah ketika mengajarkan nilai-nilai inklusi dan anti diskriminasi. Kalau tantangan dari orang tua siswa itu saya rasa tidak pernah ada.
Tapi yang menjadi tantangan itu adalah karena usia SMA, itu tantangannya itu dari teman-teman mereka sendiri. Karena usia SMA itu lagi senang-senangnya bermain, kadang menyinggung perasaan temannya atau membuli temannya, itu tidak dapat dipungkiri di dunia pendidikan. Istilah bullying itu sekalipun kita tekan sebagaimana mungkin untuk tidak harus ada, banyak slogan mengatakan anti terhadap bullying, tapi di lingkungan sekolah yang sekelas SMA itu masih ada. Artinya ketika ada teman misalnya dengan kata lain mereka itu keterbelakangan mental atau ada cacat fisiknya, itu tidak menutup kemungkinan teman-temannya itu akan menyinggung masalah itu untuk membuli atau sekedar mengejek. Itu kan termasuk dalam kasus pembulian. Nah, tantangan dari orang tuanya tidak ada, cuman tantangan dari siswanya itu pasti ada. Kalau untuk solusinya, ya balik lagi, kita sebagai guru, sebagai orang tua mereka yang ada di sekolah, kita harus memberitahu atau memberikan pengertian kepada teman-temannya untuk jangan menyinggung masalah-masalah yang seperti itu. Itu hanya akan menjadi masalah yang sensitif buat mereka, yaitu akan menjadi masalah di kemudian hari bagi mereka atau bagi temannya yang dirasa memiliki keterbelakangan seperti itu. Berarti ini hanya terjadi di lingkungan sekolah, tidak ada dari orang tua? Tidak ada, kalau menurut saya tidak ada. Pertanyaan selanjutnya Bapak, menurut Bapak ide atau model pelatihan inovatif seperti apa yang dapat mendukung pengembangan profesional guru, khususnya dalam membekali mereka dengan keterampilan untuk mempromosikan inklusi sosial dan pendidikan anti diskriminasi melalui. Ya, kalau saya pribadi ditanya model pelatihan seperti apa, harusnya guru-guru PKN seluruh Indonesia bahkan harus diberikan pemahaman tentang bagaimana cara bagaimana cara mengatur siswa-siswanya sebagai orang-orang yang akan kembali ke masyarakat, melalui diatur mahasiswanya bagi cara saling menghargai, menghormati dalam masyarakat, hingga nanti setelah pemerintah misalnya mengeluarkan suatu kebijakan di mana semua guru diberikan pelatihan untuk bagaimana cara saling menghargai, menghormati atau menghindari diskriminasi sosial dan sebagainya itu. Nah, dari guru-guru PPKN itu akan turun ke para siswa-siswanya. Pengetahuan yang didapat oleh guru-guru PPKN itu nanti akan ditransfer ke siswa-siswa yang para mahasiswa atau siswa yang ada di sekolahnya, sehingga para siswa dan siswi yang ada di sekolahnya ketika dia terjun ke masyarakat, maka mereka juga sudah memiliki pengetahuan tentang cara menghargai orang lain, cara memahami karakter orang lain, cara bertingkah laku di lingkungan masyarakat yang tentunya jauh lebih kompleks kan yang ada di masyarakat tentang ini, orang ini berbeda dan orang ini itu lebih banyak lagi. Nah, setelah mereka mendapatkan pengetahuan dari gurunya yang sudah mendapatkan pengetahuan dari pemerintah dengan cara pelatihan atau memberikan bimbingan dari pemerintah atau workshop yang diberikan oleh pemerintah, maka nanti siswanya tentu akan mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan strategi atau cara bagaimana cara menghadapi orang-orang yang berbeda di dalam lingkungan masyarakat. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, yaitu platform atau komunitas baik digital maupun luring, seperti apa yang menurut Bapak paling efektif untuk mendukung kolaborasi antar guru dalam berbagai praktik baik dan sumber daya untuk pendidikan inklusif? Kalau menurut saya gini, ya kayak video-video dokumenter atau video-video yang saling menghargai itu sebenarnya banyak pengaruhnya, dimana itu akan banyak ditonton oleh orang-orang yang dari kalangan kalian, sehingga kalian akan bisa memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti itu, sehingga itu besar pengaruhnya terhadap memberantas bullying atau diskriminasi sosial yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Jadi menurut saya sih, siswa atau guru membuat video-video atau dengan siswanya membuat pembelajaran tentang anti bullying, nanti itu dipromosikan lewat media sosial. Nanti generasi Z yang kalian anggap diri kalian sebagai generasi Z itu tentunya akan mengakses video-video itu, sehingga nanti dari video-video itu mereka semuanya belajar, ini loh efeknya bullying, ini loh efeknya diskriminasi sosial yang ada di dalam masyarakat, ini loh cara menghargai orang yang berbeda kebutuhan, ini loh caranya
untuk menghargai orang-orang yang berbeda pendapat dan sebagainya, sehingga dari video-video itu kalian akan mengetahui dan itu akan menerapkan di dalam lingkungan masyarakat. Dan saya jamin atau saya berharap dan semuanya terkait masalah yang ada di dalam masyarakat, sosial diskriminasi sosial, kemudian bullying, kemudian perbedaan-perbedaan dalam lingkungan masyarakat itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu hal yang berbahaya di dalam lingkungan masyarakat. Itu saja. Beautiful things don't ask for attention.